Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Imam Awaludin SME dan juga Bu Rizka Malia SME selaku dosen pengampu pada mata kuliah Parametrika 1. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pada proyek 2 yang terdiri dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Tanpa berlama-lama, kita akan membahas tugas 1 terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Intan Nur Aini. Kepada Intan Nur Aini, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Putri yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tugas satu. Nah, tugas satu ini menggunakan data cross-section yang terdiri atas 64 observasi yang bersumber dari buku Gujarati pada data dengan tabel 6.4. Nah, di mana di sini ada CM. CM ini adalah angka kematian anak. Dan CF ini adalah angka kematian anak. FLR ini adalah tingkat melek huruf perempuan, dan PGNP ini adalah produk nasional bruto per kapita. Nah, dari 64 observasi ini kita dapat estimasi dengan menggunakan metode ordinary least square atau OLS dengan menggunakan aplikasi IFIS 13. Kita langsung ke aplikasinya. Nah, kita akan estimasi dengan menggunakan data cross-section. Jadi di sini kita menggunakan yang unstructured atau undated ini. Dan observasinya kita isi dengan 64 observasi. Kita klik OK. Nah, kemudian kita ke klik dan kita empty group. Di sini kita akan memasukkan datanya tersebut. Kita klik di awal ini, kita scroll dulu dari tadi, dan kita ke Excel-nya, kita blok dari CM sampai PGNP ini, kita shift control dan ke bawah, dan kita copy. Kita masukkan ke IFIS-nya, dari di sini bukan yang kolom 1 ini. Kita paste. Kita bisa mengubah data yang di IFIS ini seperti yang data di Excel. Kita blok dulu semuanya. Dan kita klik kanan. Kita pilih display format. Lalu fix karakter ini kita ubah menjadi signifikan digit. Kita OK. Dan hasilnya sama seperti pada Excel tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menguji estimasi linier, maka kita namakan dulu ini menjadi, misal kita namakan dengan grup 1 saja. Oke. Nah, kita ke objek, lalu copy objek. Lalu kita sudah copy objek, kita akan pergi ke Pro. Kita make equation. Di sini kita akan menguji linier, jadi konstantanya kita pindah ke sebelah CM. Lalu kita OK. Nah, di sini kita sudah mengestimasi linier. Nah, ini di mana hasil estimasinya ini adalah CM sama dengan konstantanya adalah 263,6416. FLR-nya ini ada koefisien FLR ini sebesar min 2,2315866 dan koefisien PGNP-nya sebesar min 0,005647. Nah, ini dapat kita interpretasikan, yaitu yang pertama ini adalah konstantanya. Nah, konstanta atau intercept ini bernilai 263,6416. Ini menunjukkan bahwa angka atau nilai yang diprediksi apabila nilai tingkat melek huruf perempuan atau FLR ini sebesar nilai FLR dan PGNP-nya ini sama dengan 0, maka nilai atau angka kematian anak ini diprediksi sebesar 263,6416. Nah, per 1000 kelahiran hidup. Nah, yang kedua adalah
koefisien dari FLR atau eh, tingkat melek huruf perempuan. Nah, koefisien FLR ini sebesar min 2,2315866 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada tingkat melek huruf perempuan atau FLR ini akan menurunkan angka kematian anak atau CM sebesar 2,231586. Nah, per anak per seribu kelahiran hidup. Nah, dengan asumsi variabel tetap. Ini dapat dijelaskan dari sudut pandang teori pembangunan eh, karena sudut pandang teori pembangunan manusia, karena semakin banyak perempuan yang melek huruf, maka semakin besar kemungkinan mereka dapat memahami atau mengakses layanan kesehatan, gizi, serta perawatan anak yang memadai. Nah, nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,0000 ini menunjukkan bahwa pengaruh ini sangat signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi adalah 5%. Dan yang ketiga adalah koefisien dari PGNP. Nah, koefisien dari PGNP ini bernilai min 0,005647 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam PNBP per kapita atau PGNP, misalnya dalam satuan USD, maka ini akan menurunkan angka kematian anak atau CM sebesar 0,005647 dan anak per 1000 kelahiran hidup dengan asumsi variabel lainnya tetap. Ini dapat dijelaskan dengan teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan minim nasional per kapita umumnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan ataupun fasilitas yang lainnya. Nah, nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,0065 ini menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik. Dan yang selanjutnya adalah kita akan menganalisis dari hasil uji koefisien determinasi atau R-square. Nah, R-square ini diperoleh dari hasil regresi dengan nilai sebesar 0,77076665 atau kita bisa ubah menjadi 70,77%. Ini yang berarti sekitar 70,77% variasi dalam angka kematian anak atau CM dapat dijelaskan oleh variasi dalam tingkat melek huruf perempuan atau FLR dan produk nasional bruto per kapita atau PGNP. Sementara itu sisanya sebanyak 29,23% ini dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model seperti kesehatan, yang tidak dapat dimasukkan dalam model. Nah, nilai R-square yang mendekati 1 ini menunjukkan bahwa model ini sangat baik. Selanjutnya kita akan memberikan nama untuk kita save hasil estimasi ini. Kita namai dengan EQ01 saja. Kita klik OK. Baik, selanjutnya kita akan melakukan estimasi dengan pengurangan variabel independen yang kita gunakan. Misalnya kita akan mengeluarkan variabelnya itu adalah variabel FLR atau tingkat melek huruf perempuan. Nah, estimasinya yang pertama kita ke objek, lalu kita copy objek, dan kita estimate. Lalu kita hapus FLR-nya tersebut, kita menghilangkan FLR ini, lalu kita klik OK. Nah, akan dihasilkan hasil estimasi sebagai berikut. Nah, hasil estimasinya kita dapat dilihat CM sama dengan konstantanya itu sebesar 157,4244 dan PGNP-nya sebesar min 0,011364. Nah, ini menjelaskan bahwa konstanta sebesar atau bernilai 157,4244
di mana hasil estimasi tersebut dapat dijelaskan, yaitu yang pertama ada intercept atau konstanta yang sebesar 157,424. Ini menunjukkan angka atau nilai yang diprediksi apabila nilai produk nasional bruto per kapita atau PGNP adalah 0, maka angka kematian anak atau CM diprediksi sebesar 157,4244 per 1000 kelahiran hidup. Nah, yang kedua ada koefisien PGNP, ini bernilai min 0,011364. Ini menjelaskan bahwa hubungan antara PGNP dan CM ini bernilai negatif. Artinya, setiap kenaikan sebesar satu satuan, misalnya USD, dalam produk nasional bruto per kapita, maka ini akan menurunkan angka kematian anak sebesar 0,011364 per 1000 kelahiran hidup. Nah, dengan asumsi faktor lain tetap. Dan interpretasi ini dapat mendukung teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan nasional per kapita ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan dan gizi yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah nilai R-square atau nilai uji koefisien determinasi. R-square ini bernilai 0,166217 atau kita bisa ubah menjadi 16,62%. Ini di mana adalah jumlah variasi dalam angka kematian anak yang dapat dijelaskan oleh variabel PGNP. Meskipun nilai R-square ini relatif kecil, ini wajar dalam model dengan satu variabel independen. Nah, terutama dalam fenomena sosial ekonomi yang kompleks seperti kematian anak yang umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, selanjutnya kita akan save hasil estimasi ini dengan klik name, lalu kita namai dengan Eki02, oke. Nah, selanjutnya kita akan menguji juga apabila variabel dependen atau Y ini diubah dari angka kematian CM, kita ubah menjadi FLL atau tingkat melek huruf perempuan. Nah, langkahnya adalah yang pertama kita klik objek, lalu kita copy objek, dan kita estimate. Nah, CM ini kita ganti dengan FLL. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil estimasi ketika variabel dependen Y kita ubah dari CM tadi ke FLR. Ini adalah hasil estimasi, yaitu FLR sama dengan nilai konstanta sebesar 47,59716 dan nilai PGNP-nya sebesar 0,002562. Nah, ini dapat diinterpretasikan. Yang pertama ini adalah dari dari konstantanya. Nilai konstanta atau intercept bernilai sebesar 47,59716 ini menunjukkan angka atau nilai yang diprediksi apabila nilai produk nasional bruto per kapita atau PGNP ini adalah 0, maka tingkat melek huruf perempuan atau FLR ini diprediksi sebesar 47,59716 per 1000 kelahiran hidup. Nah, yang kedua adalah koefisien PGNP. Koefisien PGNP ini bernilai 0,002562. Ini menyatakan bahwa hubungan antara PGNP dan FLR ini bernilai positif. Artinya, setiap kenaikan sebesar satu satuan atau USD dalam produk nasional bruto per kapita, ini akan meningkatkan tingkat melek huruf perempuan sebesar 0,002562 dengan asumsi faktor lain tetap. Dan ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan yang berarti pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan perbaikan kualitas pendidikan perempuan. Nah, selanjutnya adalah hasil uji koefisien determinasi atau R-square. Nah, R-square ini bernilai 0,072108. Ini menunjukkan bahwa hanya 7,21% variasi tingkat melek huruf perempuan yang dapat dijelaskan oleh perubahan dari PGNP.
Nah, nilai ini cukup rendah, yang artinya model ini kurang baik dalam menjelaskan variasi dalam FLR, hanya dengan PGNP saja. Namun, bukan berarti model ini tidak valid, karena PGNP memang berpengaruh signifikan, tetapi kontribusinya terhadap penjelasan total sangat kecil. Nah, kita akan eh, kita akan menyimpan hasil estimasi ini, kita klik name, lalu kita namai dengan Eki 03. Kita oke. Baik, kita sudah mengestimasi ketiga model regresi. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga analisis model regresi ini dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kontribusi masing-masing variabel terhadap variabel dependen atau variabel Y. Yang pertama adalah estimasi dengan menggunakan CM sebagai variabel dependen dengan FLR dan PGNP sebagai variabel independen. Estimasi ini adalah model yang paling kuat dengan R-square sebesar 70,77%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat molekul perempuan atau FLR dan kenaikan produk nasional bruto per kapita atau PGNP, ini keduanya berpengaruh secara negatif dan signifikan. Nah, FLR dan PGNP ini terbukti memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan variasi CM. Nah, lanjutnya adalah estimasi yang kedua. Estimasi kedua ini menggunakan CM sebagai variabel dependen dan hanya menggunakan PGNP sebagai variabel independen dengan variabel FRR tadi yang kita hilangkan. Nah, estimasi ini mengalami penurunan R square sebesar 16,62%. Ini menunjukkan bahwa pengaruh PGNP ini tetap berpengaruh negatif dan signifikan, tetapi kehilangan FLR menurunkan kekuatan model dan koefisien PGNP ini menjadi lebih besar secara negatif. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa terjadi bias akibat variabel penting yang dihilangkan atau kita bisa menyebutnya sebagai omitted variable bias. Nah, dalam aspek sosial ini juga membuktikan bahwa pentingnya literasi perempuan dalam menurunkan kematian anak. Nah, estimasi yang ketiga, kita menggunakan FLR sebagai variabel dependen atau variabel Y dan hanya menggunakan PGNP sebagai variabel independen. Kita tadi mengubah FLR CM menjadi FLR. Estimasi ini mengungkapkan bahwa PGNP ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap FLR. Namun, R-square yang hanya sebesar 7,21% ini mengalami penurunan dan nilai ini sangat rendah, menunjukkan bahwa PGNP ini bukan satu-satunya faktor penentu dari literasi perempuan dan berpotensi mengalami omitted variable bias karena adanya variabel penting yang relevan yang seharusnya dimasukkan ke dalam model, tetapi ini tidak dimasukkan. Sekian penjelasan mengenai tugas 1. Selanjutnya adalah penjelasan dari tugas 2 yang akan dijelaskan oleh Putri. Pada Putri dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudari Intan yang telah menjelaskan tugas 1 dengan sangat baik. Di sini saya akan mulai mengerjakan tugas kedua. Nah, di sini kita lihat bahwa data yang digunakan dalam analisis ini tuh diperoleh dari buku Gujarati dan Porter pada tabel 7.3 yang memuat data sebanyak 51 observasi negara bagian dalam sektor industri Amerika Serikat. Dengan keterangan yaitu sebagai output yang diukur dengan tambahan nilai dalam ribuan dolar. Kemudian, L itu input tenaga kerja yang diukur dengan waktu dalam ribuan jam. Dan K, input kapital diukur dengan pengeluaran kapital dalam ribuan dolar. Kemudian kita akan masuk ke eViews. Kita bisa langsung Ctrl N. Lalu kita pilih yang unstructured. Kemudian ada 51 observasi. Kemudian kita akan pergi ke Quick Empty Group. Lalu kita salin data yang ada di Excel. Kita akan menyalinnya di paling atas. Kemudian kita beri nama sebagai grup 1. Lalu bisa langsung kita ke proc, kemudian make equation. Lalu C ini akan kita pindahkan ke sebelah Y seperti biasa. Kemudian kita klik OK.
Nah, inilah hasil dari estimasi dengan bentuk linier, di mana nilai konstanta di sini bisa kita lihat sebesar 233.621,6 yang menunjukkan bahwa jika jumlah jam kerja dan pengeluaran modal itu keduanya bernilai 0, maka nilai output akan sebesar 233.621,6 ribu dolar. Kemudian variabel L, koefisien regresi parsial variabel L itu sebesar 47,98736 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1000 jam kerja, maka output akan meningkat sebesar 47,98736 ribu dolar dengan asumsi bahwa modal itu tetap. Kemudian, koefisien regresi parsial pada variabel K sebesar 9,951891 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1000 dolar pengeluaran modal, maka output akan meningkat sebesar 9,951891 ribu dolar dengan asumsi bahwa jam kerja adalah tetap. Kemudian, R square sebesar 0,981065 atau bisa kita jadikan sebagai persentase sebesar 98,11, yaitu menunjukkan bahwa sebanyak 98,11% variasi dalam output dapat dijelaskan oleh variabel jam kerja dan pengeluaran modal dalam model regresi. Kemudian akan kita beri nama sebagai EKI 01. Kemudian kita akan bentuk estimasi dengan double log. Pertama kita pergi ke proc, kemudian make equation. Sama seperti tadi, C-nya akan kita pindahkan ke sebelah Y. Kemudian variabel Y, L, dan K-nya akan kita bentuk menjadi log. Nah, didapat hasilnya yaitu pertama nilai konstantanya sebesar 3,887600. Namun nilai ini tidak bisa langsung kita interpretasikan, namun harus dicari dulu anti logaritma naturalnya. Nah, hasil perhitungan antilen dari 3,887600 itu sebesar 48,7936. Dengan demikian, nilai konstanta sebesar 48,7936 itu menunjukkan bahwa jika jumlah jam kerja dan pengeluaran modal keduanya bernilai 0, maka nilai output diperkirakan akan ada sebesar 48,7936 ribu dolar. Kemudian koefisien regresi parsial untuk variabel L itu sebesar 0,468332 yang menunjukkan bahwa setiap adanya kenaikan 1% jam kerja, maka output akan meningkat sebesar 0,4683332% dengan asumsi bahwa modal itu adalah tetap. Kemudian, koefisien regresi parsial untuk variabel K sebesar 0,521279 yang menunjukkan bahwa elastisitas output parsial terhadap modal sebesar 0,521279 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pengeluaran modal, maka output akan meningkat sebesar 0,521279% dengan asumsi bahwa jam kerja adalah tetap. Lalu nilai R square di sini sebesar 0,964175 atau bisa kita bentuk dalam persentase menjadi 96,42% menunjukkan bahwa sebanyak 96,42% variasi dalam output dapat dijelaskan oleh variabel jam kerja dan pengeluaran modal dalam model regresi. Kemudian akan kita simpan dengan nama EKI 2. Nah, kesimpulannya, bahwa kedua model ini sama-sama menunjukkan bahwa jam kerja dan pengeluaran modal itu berpengaruh positif terhadap output. Namun, model linear memberikan R square yang lebih tinggi, yang menandakan bahwa ia sedikit lebih baik dalam menjelaskan variasi output dalam data ini. Sekian pengerjaan dari tugas 2. Terima kasih kepada Putri yang sudah menjelaskan tugas 2. Selanjutnya kita akan menjelaskan tugas 3, di mana tugas 3 ini menggunakan data time series dari tahun 1960 sampai
2006. Data ini bersumber dari buku Gujarati dengan data tabel 6.5, di mana variabel digunakan ini adalah infrared atau bisa disebut tingkat inflasi dan unrate adalah tingkat pengangguran. Nah, estimasi ini dilakukan menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square dengan 4 bentuk spesifikasi model, yaitu linear, double log, log-link, dan link log. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah estimasi dengan bentuk linear. Yang pertama kita akan ke IFIS-nya terlebih dahulu. Nah, kita kan akan menguji estimasi dengan menggunakan data time series. Maka kita di sini akan menggunakan yang date atau regular frequency. Nah, start date-nya ini kita ketik 1960 dan end date-nya ini adalah 2006. Kita oke. Lalu kita akan ke quick dan empty group. Kita scroll ke atas terlebih dahulu. Dan kita akan mengcopy data tersebut. Kita copy dari infrared dan unread-nya saja. Year-nya tidak diperlukan karena di IFIS sudah ada data tahunnya. Kita blok terlebih dahulu. Kita copy. Dan masukkan ke IFIS. Nah, di sini kita akan mengubah data ini menjadi yang seperti di Excel tadi. Kita blok semuanya terlebih dahulu. Terus kita klik kanan. Kita pilih display format. Dan numeric display-nya kita ganti menjadi signifikan digit. Kita oke. Dan data ini akan terlihat seperti yang data pada Excel tadi. Nah, kita akan save dulu menjadi grup 1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke prop. Ini kita mau equation. Nah, di sini kita akan menguji dengan estimasi model linear ya teman-teman. Jadi C-nya kita akan pindah ke sebelah infrared ini. Nah, lalu kita klik OK. Maka ini adalah hasil estimasi yang kita dapatkan, di mana infrared sebagai variabel dependent ini sama dengan koefisiennya sebesar 0,805242 dan koefisien variabel unrate sebesar 0,585677. Ini dapat dijelaskan yaitu konstanta sebesar 0,805242 ini menunjukkan bahwa jika tingkat pengangguran atau unrate adalah 0%, maka tingkat inflasi yang diperkirakan atau inflarate sebesar 0,8052%. Nah, yang kedua adalah koefisien unrate-nya. Koefisien regresi variabel unrate sebesar 0,585677 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% tingkat pengangguran akan meningkatkan tingkat inflasi sebesar 0,5857%. Nah, ini dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, koefisien ini signifikan secara statistik karena p-value sebesar 0,0475. Ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara pengangguran dan inflasi dalam model ini. Nah, selanjutnya adalah hasil dari uji koefisien determinasi atau R-square. Nah, R-square ini bernilai 0,084479. Ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 8,45% variabel tingkat inflasi atau inflate sebesar yang dapat dijelaskan oleh model ini, yaitu oleh variabel unrate. Ini menunjukkan bahwa model ini memiliki daya jelas namun rendah atau masih banyak faktor lain yang mempengaruhi inflasi yang belum dimasukkan ke dalam model. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri mengenai estimasi dalam bentuk double log dan log-link. Kepada Putri dipersilakan. Kemudian setelah tadi kita sudah mengestimasi dengan bentuk linear,
Sekarang kita akan mengestimasi dengan bentuk double log. Pertama, kita ke prop, kemudian make equation, kemudian C-nya kita pindahkan ke samping variabel Y, yaitu infrared. Kemudian akan kita bentuk sebagai bentuk logaritma. Kemudian kita klik OK, dan didapat nilai konstantanya sebesar 0,124426, di mana bisa kita ketahui bahwa nilai antilen dari nilai 0,124426 ini sebesar 1,13249, yang menunjukkan bahwa jika tingkat pengangguran bernilai 0, maka tingkat inflasi diperkirakan akan ada sebesar 1,13249%. Kemudian, koefisien regresi parsial variabel X sebesar 0,646080 ini menunjukkan bahwa setiap adanya kenaikan 1% dari tingkat pengangguran, maka inflasi akan meningkat sebesar 0,646080% dengan estimasi ceteris paribus. Lalu, analisis hasil uji koefisien determinasi atau R-square di sini dapat kita lihat sebesar 0,060540, atau bisa kita ubah menjadi persen sebesar 6,054%, yang menunjukkan bahwa sebanyak 6,054% ini variasi dalam tingkat inflasi dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pengangguran dalam model regresi. Kemudian akan kita simpan dengan nama double log. Lalu kita akan mengestimasi dengan bentuk logline. Lalu kita copy objek. Yang double log tadi bisa kita hapus, kemudian kita estimate. Untuk unemployment rate-nya akan kita bentuk sebagai linear. Kita klik OK. Nah, di sini didapat nilai konstantanya sebesar 0,553253, yang menunjukkan bahwa jika tingkat pengangguran itu bernilai 1%, maka tingkat inflasi akan sebesar 0,553253%. Kemudian koefisien regresi variabel X atau variabel unemployment rate sebesar 0,118648 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi akan meningkat sebesar 0,11864% dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian hasil R-square sebesar 0,072453 ini atau bisa kita ubah menjadi persentase sebesar 7,2453%, menunjukkan bahwa sebanyak 7,2453% ini variasi dalam tingkat inflasi dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pengangguran dalam model regresi. Kemudian akan kita simpan dengan nama logline. Lalu penjelasan mengenai linlog akan disampaikan oleh Intanur Aini. Baik, terima kasih pada Putri yang sudah menjelaskan model regresi dari double log dan logline. Tentunya saya akan menjelaskan estimasi dengan model linlog. Nah, di sini kita akan ke proc, lalu make equation. Di sini kita akan menjelaskan tentang atau mengestimasi model logline ya teman, linlog ya teman-teman. Jadi Android-nya kita logkan. Nah, ini adalah hasil dari model regresi linlog, di mana infrared ini adalah variabel dependent atau variabel Y dengan koefisien sebesar min 1,658941 dan koefisien log undernya sebesar 3,388697. Nah, ini dapat dijelaskan yaitu konstanta atau intercept sebesar min 1,658941 ini menunjukkan jika tingkat pengangguran atau unrate adalah 1%, maka tingkat inflasi yang diperkirakan akan sebesar min 1,658941%. Nah, yang selanjutnya adalah koefisien dari variabel log unrate.
yang bernilai sebesar 3,388697. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam tingkat pengangguran atau unrate akan menyebabkan kenaikan inflasi sebesar sekitar 3,388697 unit atau 3,388697 dibagi dengan 100. Nah, dengan asumsi variabel yang lain adalah tetap. Nah, karena p-value atau probabilitas sebesar 0,0545 ini sama dengan 0,05 ya teman-teman. Maka koefisien ini signifikan secara statistik. Nah, selanjutnya adalah hasil dari uji koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square ini sebesar 0,079696. Ini menunjukkan bahwa model hanya menjelaskan sekitar 79,69% variasi dalam infrared. Namun masih ada variasi yang tidak bisa dijelaskan oleh model ini dan mungkin disebabkan oleh faktor lainnya. Nah, selanjutnya kita akan memberi nama pada hasil estimasi ini dengan nama Lin log. Oke. Sekian pemaparan tugas Project 2 dari saya dan juga Intan Nuraini yang terdiri dari tugas 1, 2, dan 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.